Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang telah dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sidang jemaat yang terkasih, walaupun saat ini kita hanya beribadah di rumah saja, tapi biarlah kita tetap semangat dan terus bersukacita. Ini adalah kesempatan dan momen yang paling pas untuk kita membangun mesbah keluarga dan menjalin relasi keluarga yang baik satu dengan lainnya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Kita hening sejenak, kita tenang sejenak. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bawa seluruh keberadaan kita. Kita akan masuk dalam saat teduh.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian, penghormatan, serta kemuliaan kita hanya kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian dari KPPK 391, Hormat bagi Allah Bapa. Dengarkanlah panggilan beribadah kita pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur 100 ayat 4 hingga 5. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pujian dan syukur terus kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Allah yang begitu baik, Allah penolong, pelindung, bahkan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam ibadah-Mu ya Tuhan, kami mengaku dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau layakan kami, Engkau sucikan, Engkau ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak masuk dalam ibadah-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kembali kita akan bersama-sama akan menaikkan pujian dengan KPPK 132, Kristus bangkit. Yesus Tuhan.
silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di seluruh dunia dan di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat untuk kembali duduk. Bersama-sama kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk sikap hati jemaat dalam beribadah di rumah, baik melalui media online maupun melalui renungan-renungan yang telah disiapkan oleh gereja. Yang kedua, kita berdoa untuk proses ibadah yang dibuat setiap minggunya di gereja kita. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk pencegahan dan penanganan virus-virus corona di seluruh dunia maupun di Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa beribadah kembali kepada-Mu ya Tuhan. Engkau begitu luar biasa ya Tuhan, Engkau sudah menebus kami ya Tuhan, Engkau sudah bangkit, memberi kemenangan bagi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, pada siang hari ini, sebelum kami lebih jauh lagi membawa doa-doa kami ya Tuhan, kami mohon ampun atas-Mu ya Tuhan, atas dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau melayakan doa-doa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk sikap hati para jemaat ya Tuhan, untuk beribadah di rumah ya Tuhan. Berhubung karena situasi pandemi virus COVID-19 ya Tuhan, yang mengharuskan kami untuk beribadah di rumah ya Tuhan. Kiranya itu tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan, tapi kami tetap selalu setia, bersemangat, bersukacita, berbakti, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saatnya juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk persiapan-persiapan ibadah-ibadah online Tuhan yang disiapkan di seluruh gereja-gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau terus berkati ya Tuhan, kiranya Engkau terus sempurnakan Tuhan para persiapan para anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mempersiapkannya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat agar bisa menyusunnya dengan baik dan bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang akan memakai ibadah-ibadah tersebut. Dan yang terakhir ya Tuhan, secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh dunia ya Tuhan, untuk kasus virus corona ini ya Tuhan, dalam pencegahan dan penanganannya Tuhan, dan juga di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota dan seluruh daerah-daerah, khususnya kota Palu, Donggala dan sekitarnya ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada para pemerintah kami ya Tuhan, agar bisa mencegah, agar bisa menangani virus ini dengan baik ya Tuhan. Dan juga para masyarakat ya Tuhan, Engkau berikan kesadaran ya Tuhan, agar bisa menjaga jarak, bisa mentaati pemerintah, bisa hidup sehat, bisa hidup bersih ya Tuhan, dan bisa memutus mata rantai virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami sepenuhnya selanjutnya kami akan serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini terambil dalam nomor 47. Lebih dari orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tahu secara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami berada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita pada siang hari ini. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita sering menjadi takut. Akhir-akhir ini wabah virus corona yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah sangat membuat ketakutan bagi setiap kita. Kita takut dalam faktor kesehatan, kita takut dalam faktor usaha, pekerjaan, dan ekonomi yang sudah mulai melesu. Tetapi marilah kita melihat Raja Daud. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Marilah pada siang hari ini kita akan belajar untuk mengalahkan ketakutan kita, untuk bersandar, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini datang kepadamu, berterima kasih dan bersyukur karena masih punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Dan kami berterima kasih saat ini kami mau dengar firman-Mu. Karena itu Tuhan membuka hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami. Terlebih kami bisa melakukan dalam keseharian kami, sehingga kami hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, menyampaikan maksud kehendak Tuhan atas kami, bungkus dengan Roh-Mu, sehingga menjadi saluran yang indah atas kami semua jemaat-Mu. Ini doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Salam semuanya. Semoga di rumah masing-masing kita diberkati oleh Tuhan, dijaga dan dilindunginya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Tawarikh pada pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga yang ke-37. Namun tidak semua akan kita baca, melainkan beberapa ayat saja, di mana ayat yang ke-1, 5 sampai 5, 14, 17 sampai 18, dan 24 hingga yang ke-27. Bapak Ibu boleh memperhatikan, mendengarkan apa yang akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda dan untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat melawan Engkau." Lanjut pada ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Lupa ayat yang ke-17 dan 18. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 24 hingga 27. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan.
Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang terus mau membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya dengan satu tema: rahasia mengalahkan ketakutan. Rahasia mengalahkan ketakutan, itulah yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita melihat dalam konteks yang kita baca, ya, bacaan yang sudah kita baca, di mana pada waktu itu seorang raja yang bernama Yosafat waktu itu mengalami ketakutan yang sangat besar. Dan apa yang ditakutkan? Di situ kalau kita perhatikan, adanya laporan bahwa Bani Ammon dan Moab bersama pasukan Memunim berkumpul di En-Gedi dengan jumlah yang sangat besar. Mereka bersiap-siap untuk menyerang kerajaan Yehuda yang merupakan kerajaan daripada Raja Yosafat ini. Yosafat mendengar, melihat keadaan seperti itu. Sebagai seorang raja, dia benar-benar ketakutan karena ini menyangkut tahta kerajaannya, pun juga menyangkut keselamatan seluruh penduduk yang ada di Yehuda. Jadi ini seperti pemimpin-pemimpin dunia pada saat ini, di mana dunia saat ini sedang dilanda dengan COVID-19. Ini membuat para pemimpin mereka juga ketakutan, termasuk presiden kita, Bapak Jokowi. Saya rasa mereka takut sehingga mereka mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Dan bagi Yosafat, yang ditakutkan adalah laskar perang yang akan datang menyerangnya. Bagi dunia sekarang ini, bagi kita sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga takut yang namanya COVID-19 tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat untuk mengalahkan ketakutannya? Ini penting sekali untuk kita renungkan. Iya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam menghadapi ketakutan Raja Yosafat pada waktu itu, rupanya dia memobilisasi penduduknya berkumpul untuk mencari Tuhan. Dengan demikian dia tidak sendirian, tapi bersama-sama penduduk, bersama-sama jemaah yang ada pada waktu itu untuk mencari Tuhan. Bagaimana mereka mencari Tuhan yang tidak kelihatan? Tentunya ada hal-hal yang akan kita lihat pada bagian firman Tuhan ini. Nah, seiring dengan hal ini, kita juga bisa menyaksikan bagaimana Bapak Presiden kita Jokowi juga memobilisasi penduduk agar di rumah saja, termasuk ibadah yang biasa dilaksanakan di gereja dihimbau untuk dilaksanakan di rumah saja. Ini Bapak Jokowi. Tetapi untuk Raja Yosafat yang dilakukan beda. Apa yang dilakukan Raja Yosafat untuk mengalahkan ketakutannya? Yaitu tentara atau pasukan Ammon tadi. Yang pertama kita bisa lihat bagian yang ayat yang ketiga. Di sana kita melihat ayat ketiga dan keempat. Di sana ada kata berpuasa. Dan di sana ada kata mereka minta tolong kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Raja Yosafat menghimbau, meminta kepada masyarakat supaya semuanya berpuasa. Artinya mereka diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak makan, tidak minum dalam waktu yang ditentukan. Puasa berarti juga mereka mengaku atas segala dosa dan salah dalam hidupnya. Mereka beramai-ramai bersehati datang di hadapan Tuhan dengan cara seperti itu. Dan mereka pada waktu itu berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Dia tahu yang mampu menolong baginya hanyalah Tuhan.
Sehingga dengan cara seperti itu mereka berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pada pasal yang ke-20, di sana ada dicatat di mana orang Israel itu pernah berperang melawan saudaranya, yaitu suku Benyamin. Dan pada waktu itu mereka mengalami kekalahan yang besar. Dan setelah mengalami kekalahan, rupanya mereka pada waktu itu sepakat untuk berpuasa. Dan mereka memberikan korban kepada Tuhan. Dan setelah itu, ketika mereka perang, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan baginya. Kita juga ingat ketika Esther, ya, dalam kitab Esther, di sana dicatat bagaimana orang Israel pada waktu itu terancam akan dibunuh secara massal. Tetapi karena mereka juga berpuasa dan berdoa, akhirnya mereka selamat juga. Nah, kita ingat dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus, ya, ketika dalam ketakutan, dia berdoa di Taman Getsemani. Jadi puasanya, kalau kita ingat, ya, sebelum masuk dalam pelayanan, Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setidaknya setiap kita harus belajar seperti Yosafat, seperti Esther, seperti orang Israel pada waktu itu, dan seperti Tuhan Yesus, di mana ketika mereka takut, mereka berdoa dan mereka berpuasa, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena itu, setidaknya jangan sampai setiap kita menyepelekan doa dan puasa dalam menghadapi masalah-masalah atau dalam menghadapi permasalahan-permasalahan besar dalam hidup ini yang menakutkan. Jadi jemaat harus banyak belajar berdoa dan berdoa, berpuasa dan berpuasa, karena itu bisa meringankan kita, memenangkan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang menakutkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kapan kita berpuasa untuk terakhir kalinya? Dan pertanyaannya, menghadapi COVID-19 ini, siapa yang sudah berpuasa, ya, untuk menghentikannya? Tapi kalau berdoa, saya percaya kita semua berdoa. Dan mungkin doanya asal doa, tapi semoga semuanya sungguh-sungguh berdoa supaya kemenangan ada di pihak kita seperti Raja Yosafat ini. Jadi mari kita jangan jenuh-jenuh untuk menaikkan doa, menyerahkan persoalan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan bertindak. Ya, itulah bagian yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yosia. Sekarang yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-20, Raja Yosafat pada waktu itu mendengar dan percaya kepada Tuhan serta nabinya, di mana ada seorang nabi yang bernama Yahasiel. Waktu itu dihinggapi oleh Roh Tuhan. Akhirnya dia berkata, di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, tidak usah kamu bertempur. Jadi tentara Israel tidak perlu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok hadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Inilah yang dikatakan oleh nabi ini. Dia sebagai utusan Tuhan. Dan pada waktu itu mereka semua mengaminkan segala yang dikatakannya. Mereka percaya pada Tuhan serta nabinya yang dikatakan benar-benar kebenaran yang dari Tuhan bagi mereka. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan keadaan sekarang yang sudah tidak ada seorang nabi, ya, secara langsung dalam hidup kita? Kita dalam bagian ini kita harus melihat, kita harus percaya, menaruh harapan pada Tuhan melalui apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena itu, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam bagian ini, kita perlu percaya Alkitab adalah firman Tuhan dan terus mau membaca, merenungkan, mempelajarinya dalam hidup hari-hari. Dengan mempelajarinya, ya,
secara terus-menerus akan membuat kita akan terus mengerti kehendaknya dan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab merupakan petunjuk yang Tuhan berikan untuk hidup kita pada saat ini. Karena itu baca, renungkan, pelajari dalam hidup hari-hari. Di gereja kita pada masuk di bulan ini sudah menyelesaikan satu Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan hari ini kita masuk pada minggu yang kedua, berarti sudah harus ada 14 pasal lagi kita selesaikan. Dan nanti kita harapkan dalam waktu 4 tahun ke depan kita akan menyelesaikan lagi. Itulah yang harus kita lakukan terus-menerus dalam hidup kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Karena apa? Di dalam Alkitab di situ banyak janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat pernyataan-pernyataan Tuhan yang menyatakan, aku menyertai, aku menopang, aku memberkati. Karena itu, kalau kita membaca merenungkan Alkitab, sudah tentunya kita tidak akan takut menghadapi hal-hal di dalam dunia ini. Termasuk masalah COVID-19 ini, pasti tidak akan membuat kita gentar dan kita bisa menang menghadapinya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya di samping dia berdoa dan berpuasa, di samping dia percaya kepada Tuhan serta nabinya, bagi kita percaya Alkitab dan segala isinya. Tapi selanjutnya Raja Yosafat pada waktu itu dia berlutut, dia sujud, dan dia menyembah Tuhan. Itu yang dituliskan dalam ayat 18. Ini adalah respon setelah mengetahui rancangan Tuhan yang amat baik bagi mereka. Adalah sikap hati yang mau terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau taat kepadanya. Ini juga merupakan sikap hati. Mereka berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih di pihak mereka. Jadi mereka berlutut, sujud, menyembah kepada Tuhan. Nah, di dalam ketakutan itu yang mereka lakukan. Sekarang bagi kita belajar dari Yosafat, di mana kita pun harus percaya kepada Tuhan dan kita harus terus sujud menyembah kepadanya. Jangan sampai di tengah ketakutan justru membuat kita jauh dengan Tuhan, melupakan Tuhan. Kita tidak boleh, melainkan kita harus tetap punya sikap hati yang mau menyembah, mengagungkan namanya. Saat ini gereja melaksanakan ibadah di setiap rumah. Dengan demikian kita tidak bisa melihat apakah jemaat benar-benar sepenuh hati melakukannya. Karena itu, mengingat bagian ini sangat penting supaya kita bisa mengalahkan ketakutan dalam hidup ini. Maka sebaiknya setiap kita, biarpun tidak ada tetangga teman yang mengawasi, marilah ibadah yang kita laksanakan secara melalui media sosial ini tetap membuat kita dapat mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, dan melakukannya dengan sepenuh hati. Karena dengan semuanya ini kita akan berkemenangan, kita akan melewati semuanya ini seperti Raja Yosafat pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari dalam setiap rumah, kepala keluarga, ingatkan jam 9:30 seperti ini, masing-masing harus sudah melaksanakan ibadah. Jangan ditunda-tunda, jangan kita menundanya, karena kalau kita menundanya berarti kita belum memiliki hati yang mau dengan sungguh menyembah kepada Tuhan. Jadi berikanlah waktu yang terbaik untuk terus berlutut sujud menyembah padanya. Dengan menyembahnya kita akan diberikan kemenangan. Bagian yang keempat, di samping dia menyembah, mengagungkan Tuhan, menyembah, sujud di hadapannya. Ayat 19 dan ayat 21 di situ saya melihat mereka pada waktu itu menyanyikan nyanyian syukur pada Tuhan. Ada orang-orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah,
serta orang-orang tertentu yang pada waktu itu dianggap untuk menyanyikan pujian kepada Allah. Sehingga pujian itu dinaikkan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dinaikkan dengan penuh kesungguhan, dan suaranya menggelegar secara luar biasa. Sehingga pada waktu dinyanyikan, sehingga waktu dinaikkan pujian ini, keagungan Tuhan nampak atas mereka, di mana ketika mereka menyanyikan pujian ini, Allah bekerja dan membuat lawan mereka yang ditakutkan pada waktu itu berperang saling bunuh-membunuh. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar juga lewat nyanyian syukur kepada Tuhan dalam hidup ini. Kalau Yosafat, orang-orang Yehuda bisa mengalahkan ketakutan lewat nyanyian syukur kepada Tuhan, begitu juga kepada kita menghadapi COVID-19 ini. Kita perlu banyak menyanyi, kita perlu banyak bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian keagungan kepadanya dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh kita puji, kita muliakan Dia. Nyanyi dengan baik bersama-sama dengan keluarga di rumah. Karena itu, kalau Bapak Ibu dalam ibadah diajak nyanyi, nyanyilah dengan baik. Tidak usah sungkan dengan tetangga kanan kiri rumah. Itu merupakan kesempatan buat kita menyanyi. Nyanyikanlah dengan baik. Anak-anak, ajak orang tua nyanyi dengan baik. Dan orang tua ayo mengajak anak-anaknya menyanyi dengan baik juga. Itu bisa memberikan kelegaan atas kita. Berdasarkan pengalaman kita semua, di saat kita takut, menyanyi bisa memberikan kelegaan. Karena itu, jika kita takut menghadapi COVID ini, nyanyilah, pujilah Tuhan, naikkan syukur kepadanya dalam hidup kita. Jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu sehingga bisa mengalahkan, di mana mereka berdoa dan berpuasa, percaya kepada Tuhan serta nabinya, sujud menyembah kepada Tuhan, dan memuji memuliakan namanya. Itu yang membuat mereka pada waktu itu berkemenangan dan berkemenangan, akhirnya mengalahkan ketakutan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melakukan keempat hal ini, mau doa puasa, percaya Tuhan dan nabinya, sujud menyembah kepadanya, memuji namanya, saya percaya kita akan seperti Raja Yosafat, menang menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Kita akan menang menghadapi ketakutan dalam hidup kita ini. Apapun yang kita takutkan, dengan 4 hal ini pasti kita bisa mengalahkannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kerjakan ketika mereka sudah berdoa, berpuasa, percaya kepada Tuhan dan yang lainnya tadi? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Tuhan membuat kekacauan lawan sehingga mereka saling membunuh, seperti yang dituliskan di dalam ayat 22 hingga 23. Bani Amon, Moab, pasukan Meunim, mereka akhirnya saling bunuh-membunuh, dan akhirnya mereka mati semuanya dan jadi bangkai. Jika dalam ketakutan kita mencari Tuhan, berdoa, berpuasa, mendengar firman Tuhan, melakukannya dengan baik, sujud menyembah kepadanya, memuji memuliakan namanya, maka saya percaya kita akan berkemenangan seperti Raja Yosafat. Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kita tidak perlu takut lagi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kita kembali kepada Alkitab lagi. Apa yang dilakukan ketika yang ditakutkan kalah? Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika yang ditakutkan kalah? Di dalam ayatnya ke-25 hingga 28. Di sana dikatakan 3 hari mereka menjaga, tetap berkumpul memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama dengan sukacita pulang ke rumah Tuhan terlebih dahulu sebelum ke rumah masing-masing. Jadi setelah persoalannya selesai, setelah ketakutannya hilang, dia berkemenangan karena kemurahan dan rahmat Tuhan. Mereka tetap tidak melupakan Tuhan. Mereka tetap mau meninggikan, mau memuliakan, mau sujud menyembah kepadanya. Begitu juga dalam hidup setiap kita. Jikalau ketakutan kita cari Tuhan, jikalau dalam bahagia, tetaplah kita mencari Tuhan. Jangan kita mencari Tuhan pada saat bahagia.
bahagia saja. Jangan kita cari Tuhan pada saat kita ketakutan saja. Apapun keadaannya, kita tetap harus mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, yang mengagungkan, memuliakan namanya dalam hidup hari-hari kita. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar supaya seperti Raja Yosafat yang berkemenangan atas ketakutan yang mereka hadapi. Dan bagi kita semua pada saat ini, saya percaya kalau kita mau setia kepada Dia, Tuhan akan di pihak kita. COVID-19 akan terlewati dengan baik dan kita berkemenangan. Tuhan memberkati kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kami di tengah ketakutan menghadapi COVID-19 ini. Kiranya membuat kami mau berdoa di hadapan Tuhan, mau kami mencari Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan, dan ajar kami untuk terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan, dan ajar kami Tuhan supaya kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami rindu COVID ini bisa kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terlebih jemaat-Mu GKK Donggala, buat semuanya dalam lindungan-Mu, aman karena semua mengandalkan nama-Mu. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, Tuhan mengajar, membimbing kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada hamba-Nya, Pendeta Ramlan yang telah membawakan firman bagi kita semua. Marilah kita meresponi firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian dari KPPK 256. Doa persembahan minta dan kasih Bapak Albert pimpin kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami boleh tetap kuat dan sehat. Kami boleh beraktivitas Tuhan itu karena penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah pada saat ini, dan sebagai respon kami ibadah kami pada saat ini, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami saat ini melakukan persembahan. Kiranya tolong berkati persembahan ini Tuhan, kudus suci karena dipakai pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Biarlah setiap kami boleh mengerti akan setiap apa yang Kau berikan bagi kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati setiap profesi kami masing-masing, Tuhan limpahkan berkat kehidupan setiap kami. Pelayanan kami Tuhan, kami serahkan semua kasih Tuhan. Dalam situasi kondisi ini Tuhan, kami tetap boleh bersemangat untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ungkapan syukur kami, persembahan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian doksologi versi 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah arahkan hati kita
kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih setia-Nya atas kita dengan memberikan tubuh yang sehat serta kuat, serta melimpahi rezeki yang terus mengalir dalam hari-hari kita. Tuhan Yesus menjaga, memberikan keamanan kemana kita berada, dan Dia terus mengampuni kita dari berbagai dosa dan salah. Roh Kudus terus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan penghiburan atas kita, serta mengingatkan segala sesuatu yang harus kita kerja dan selesaikan. Allah Tritunggal menyertai kita semuanya dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh ibadah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan menyertai segala aktivitas kita. Sampai ketemu.